warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di sini di PJJ YPI Belajar Online Nggak Masalah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Oke, baiklah, kalian siapkan alat tulisnya, buku paket, pulpen, dan buku tulis yang lain. Kameranya tolong diaktifin aja. Bisa kita mulai? Sudah Bu. Kali ini materi kita mengenai puisi, masih ya. Mungkin ini materi terakhir di bab puisi, yaitu menyajikan teks puisi. Oke, dalam menyajikan teks puisi ini, tugas kita yang pertama itu adalah menulis puisi. Yang pertama yang harus kita lakukan sebelum menulis puisi itu adalah kita paham dulu nih apa yang harus kita cari, atau apa sih misalnya inspirasi puisi yang kita peroleh itu dari mana. Puisi mempunyai kekhasan bahasa. Maksudnya bahasa puisi itu memiliki ciri khas tersendiri, berbeda dengan karya sastra yang lain. Bahasa puisi singkat tetapi penuh makna. Dalam satu bait itu memiliki banyak makna, atau maknanya itu dalam. Diksi atau pemilihan kata merupakan hal yang sangat diutamakan dalam puisi untuk menentukan ketepatan makna. Di samping itu, unsur bunyi juga perlu diperhatikan agar lebih indah saat dibaca. Unsur yang perlu diperhatikan dalam menulis puisi itu adalah ketepatan bunyi atau intonasi. Penggunaan majas pun mendukung penciptaan rasa pada pembaca. Jadi kata-kata atau kalimat di dalam puisi itu adalah menggunakan majas. Hal yang juga menentukan penciptaan puisi adalah kepekaan penyair terhadap lingkungan sekitar. Jadi kita sebagai penulis, kita dituntut harus peka terhadap lingkungan jika kita ingin menulis puisi. Oleh karena itu, penulis puisi itu membutuhkan proses yang pertama. Kita mencari inspirasinya itu dari mana. Misalnya kita bisa mengamati gambar. Dengan mengamati gambar tersebut, kita mendapatkan inspirasi. Lalu kita bisa melihat dari pengalaman, atau kita mengenang pengalaman kita pribadi, atau kita melihat perjalanan hidup seseorang. Dari beberapa hal tersebut kita bisa memperoleh atau menciptakan sebuah puisi, atau singkatnya dalam berpuisi itu banyak sekali berbagai inspirasi yang bisa kita temui di lingkungan kita. Jadi si penulis itu tidak harus menciptakan puisi itu berdasarkan dari pengalaman dia pribadi, tidak. Kita bisa menulis puisi itu berdasarkan pengamatan yang lain. Contoh yang seperti Ibu bilang tadi, kita mengamati gambar.
Gambar apa yang kita amati? Misalnya gambar yang ada di rumah aja deh. Contohnya itu bisa gambar bunga gitu kan. Dari kita mengamati gambar bunga tersebut bisa terlahir kalimat-kalimat yang indah, yang penuh makna. Kita uraikan, kita tulis dalam bentuk puisi yang indah. Ini yang ada cuma 2 orang ya. Yang lainnya mana? Kameranya diaktifin aja biar kelihatan. Tri Purwanto, mana orangnya? Kameranya boleh diaktifin. Ini cuma ada 2 orang. Siti Nurfaida, Jihan, Gilang, Raka, Nanda. Ada Saripudin Adeng. Saya mau memakai Bu, kotakannya. Diganti itu emailnya Kak? Oh, bukan HP kamu ya? Bukan. Yang lain mana nih? Kameranya diaktifin dong, biar bisa lihat. 1, 2, 3, 4. Cuma lihat 4 orang. Bisa kita lanjut? Bisa Bu. Oke. Jadi tugas kita yang pertama, jika kita ingin menulis puisi itu bisa kita menentukan tema puisinya dulu. Temanya tentang apa? Tentang percintaankah yang lebih familiar gitu ya di kalangan remaja seperti kalian? Atau temanya tentang persahabatan, atau temanya tentang pendidikan, atau temanya tentang pahlawan berhubung hari ini hari pahlawan ya. Jadi temanya boleh tentang pahlawan, pahlawanku itu temanya. Lalu yang kedua tugas kita adalah menuliskan yang terlintas dalam pikiran sejelas mungkin. Apa sih ide-ide yang keluar secara kita udah menemukan temanya tentang pahlawan? Apa yang terlintas dalam pikiran kita? Pahlawanku, tuanku Imam Bonjol misalnya gitu kan. Terus ada kalimat-kalimat yang lain gitu, bla 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 seterusnya gitu. Nah, selanjutnya kita mengembangkan pilihan kata yang sudah kita pilih ke dalam larik-larik yang beraturan. Dan selanjutnya kita menyusun larik puisi tersebut menjadi bait. Kalian tahu kan bait itu seperti apa? Udah pada tahu kan bait itu seperti apa? Tolong buka buku paketnya. Buka buku paketnya itu halaman 83. Silakan buka buku paket halaman 83. Buka buku paket halaman 83 ya. Ayo dibuka buku paketnya halaman 83. Udah belum? Sudah Bu. Di sini ada contoh puisi judul atau temanya judulnya tentang di sisi. Jadi tadi Ibu nanya bait itu apa? Ada yang bisa jawab? Silakan lihat contoh puisi ini, berikan Ibu gambaran apa sih bait itu gitu loh. Silakan dilihat, ada puisi di sini, judulnya di sisi. Kalimatnya, wajahnya meneduh, tapi tak terasa syahdu. Sinar matanya temaram, tersaput kabut gelap yang menggelayutkan asa. Hendak dieratkan tapi tak berdaya. Tak biasa ia begini,
Angin membuatnya terhuyung hingga akhirnya lelah selembar jati. Tadi pertanyaan Ibu, kalian udah paham belum bait itu apa? Udah Bu. Dari contoh puisi yang Ibu bacakan tadi, mana yang termasuk ke dalam bait? Siapa yang bisa jawab? Silakan tulis di komentar. Nah, iya? Kenapa? Pertanyaan apa Bu? Dari contoh puisi yang Ibu sebutkan tadi atau yang ada di dalam buku paket, mana yang termasuk ke dalam bait? Boleh jawab langsung, boleh tulis di komentar. Waalaikumsalam Revalino. Apa yang dimaksud dengan bait? Bu, soalnya apaan nih barusan? Apa yang dimaksud dengan bait? Kan tadi contoh puisinya udah Ibu sebutin nih, yang ada di buku paket. Soalnya di komentar aja Bu. Iya. Oh, di komentar. Masuk sih salah. Kalau di komentar aja Bu. Nggak bisa dijawab langsung aja. Salah. Kan ini pertanyaannya singkat. Tulis aja Bu, tulis. Tulis ya? Tulis di sini ya. Cek. Kita wilayah Bu. Ya Bu, di situ Bu. Bentar. Udah. Bentar ya. Sana aja Kak. Itu pada bangga. Umi Akta menjawab bait adalah homograf. Itu pertanyaannya ya. Silakan jawab di komentar. Umi Akta udah menjawab bait adalah homograf. Lalu Muhammad Daniel Abdul Akbar menjawab, ih apaan sih? Alabo. Fajar Rizky, bait adalah bagian dari teks berirama yang terdiri dari beberapa baris yang tersusun harmonis, menyerupai pengertian paragraf dan sastra atau tulisan bebas. Betul. Terima kasih Fajar Rizkyanto. Silakan yang lain, tanggapan kalian apa? Apa itu bait? Boleh menggunakan bahasa kalian sendiri. Anissa Rifa, bait adalah kumpulan dari susunan baris serta memiliki makna tertentu saling mengikat. Benar. Terima kasih Anissa. Selanjutnya ada Tiara nih. Bait adalah bagian dari teks berirama yang terdiri dari beberapa baris yang tersusun harmonis. Apa itu Bang? Jawabannya juga benar, bagus. Ada Saripudin. Bait dari teks berirama yang terdiri dari beberapa baris yang tersusun harmonis. Jadi beberapa komentar yang Ibu bacakan tadi itu rata-rata semua maksud dan tujuannya itu sama. Jadi jawabannya benar. Ada lagi dari Aldo Rizky. Bait adalah bagian dari teks berirama yang terdiri dari beberapa baris yang tersusun harmonis. Berarti jawabannya masih sama. Ada Alif, bait adalah homograf dalam bahasa Indonesia. Benar, terima kasih.
Ada agis, bait adalah sebuah kumpulan dari beberapa baris yang ada dalam sebuah karya sastra. Benar. Ada revaleno, bait adalah sekumpulan beberapa baris yang ada dalam sebuah karya sastra seperti pantun dan yang lainnya. Itu benar. Ada nanda, bait adalah kumpulan dari susunan baris. Ada siti, bait juga diartikan sebagai satu kesatuan dalam puisi yang terdiri atas beberapa baris. Benar. Oke, rata-rata kalian udah paham apa itu bait? Iya kan? Ya Bu. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya, Kak, slide-nya Kak. Balik lagi. Yang pertama. Iya, itu iya. Oke, selanjutnya adalah memberi judul puisi. Apa beda judul dengan tema tadi? Jadi dalam menulis puisi ini berbeda kali ya dengan kalau kita menulis karya sastra yang lain, misalnya seperti menulis cerpen. Kalau menulis cerpen, novel, cerbung, dan cercer cerita yang lain, itu kita menentukan boleh tema atau judul dulu ya. Tapi kalau dalam puisi itu yang pertama adalah tema, ya kan? Setelah kita tahu temanya, barulah kita curahkan pikiran-pikiran yang ada dalam benak kita, apa yang ingin kita sampaikan. Apa yang ingin kita tulis. Lalu kita kembangkan pikiran tersebut ke dalam bentuk larik-larik yang beraturan. Nah, selanjutnya kita menyusun larik puisi tersebut menjadi bait. Nah, yang terakhir itu memberi judul puisi. Oke, selanjutnya dalam menulis puisi kita udah tahu nih apa langkah-langkahnya. Step-stepnya udah tahu. Nah, selanjutnya itu kita membaca puisi. Pada materi sebelumnya, kamu sudah diajarkan untuk menyajikan puisi melalui tulisan. Udah pernah kan nulis puisi kemarin Ibu suruh? Ya Bu. Minggu lalu ya. Menyajikan puisi juga dapat dilakukan secara lisan. Atau yang dimaksud dengan membaca puisi. Itu maksudnya ya. Pembacaan puisi pada dasarnya harus dilakukan dengan baik agar pesan dari puisi dapat tersampaikan kepada pendengar. Ada kata kunci di sini, kalau kita membaca puisi itu berbeda dengan membaca paragraf atau bacaan yang lain. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan, iya kan? Iya apa enggak? Dalam membaca puisi itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Oke, membaca puisi tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Berarti kalau membaca puisi itu nggak boleh sembarangan, nggak boleh asal. Beberapa hal yang perlu diperhatikan itu yang pertama, pelafalan. Apa sih maksud dari pelafalan itu? Suatu proses atau usaha untuk mengucapkan bunyi bahasa. Atau pelafalan itu seperti kita berbicara, misalnya gitu kan. Baik suku kata, kata frasa maupun kalimat sesuai dengan jiwa dan tema puisi. Jadi maksudnya di sini dalam pelafalan ini apa yang kita ucapkan itu harus apa ya? Harus kita menjiwai gitulah maksudnya. Jangan kalimatnya yang kita keluarkan itu kalimat sedih, tapi penjiwaan kita seperti orang senang atau seperti tatapan kosong, itu nggak nyambung nantinya, itu kan? Jadi antara penjiwaan dan pelafalan itu harus satu, mereka harus nyambung, biar nanti orang yang mendengar bisa paham dengan puisi yang kita baca. Kalian paham? Paham, Fajar? Oke, selanjutnya itu ada intonasi dan tempo.
Selanjutnya ada intonasi dan tempo. Itu maksudnya adalah penyajian tinggi rendah irama puisi. Penyajian tinggi rendah irama puisi. Kalian paham nggak sama kalimatnya itu dulu? Penyajian tinggi rendah irama puisi. Kak layarnya. Bisa dengarkan Ibu? Revaleno, mikrofonnya dimatikan aja ya. Revaleno, mikrofonnya dimatikan aja. Kameranya dinyalain. Dari tadi yang Ibu lihat cuma ada 3 orang. Ada Raka, ada Jihan, ada Tri Purwanto. Yang lain nggak ada orangnya. Yang lain mana? Nih ada lagi, siapa nih yang cewek? Bisa kita lanjut? Ada Indah Diana Sari, ya. Yang lain mana? Oke, selanjutnya ada sikap. Yang harus kita perhatikan dalam membaca puisi itu adalah kita harus paham dulu sikapnya seperti apa. Pembaca dituntut untuk menguasai puisi yang akan dibacakan secara matang, agar ketika tampil tidak akan gugup dan sikap yang ditunjukkan sesuai dengan keinginan. Maksudnya, jika kita ingin membacakan puisi, kita harus menguasai dulu apa isi atau maksud dari puisi tersebut. Kalian paham nggak? Dalam kita membacakan puisi, kita harus paham atau menguasai maksud dari puisi tersebut, agar nanti pas kita membaca kita tidak gugup karena kita lupa nih, jadinya kita gugup membaca puisi. Akhirnya antara penguasaan panggung misalnya, antara intonasi itu agak terganggu, ya kan? Selanjutnya ada mimik dan gestur. Mimik itu bahasa wajah atau gestur tubuhnya seperti apa, berkaitan dengan ekspresi wajah dan gerak tubuh, itu loh maksudnya. Misalnya puisinya tentang ibu. Kalau ibu itu wajah kita seperti apa biasanya? Sendu kah, sedih, atau bahagia? Sedih. Apa Tri Purwanto sedih? Sedih. Kalau kita sedih itu gestur tubuhnya seperti apa? Atau seperti ini sedih itu kita nunjuk-nunjuk. Apakah seperti itu yang dimaksud? Gimana Tri Purwanto? Kalau kita sedih itu apakah gestur tubuhnya kita seperti orang nunjuk-nunjuk kalau lagi marah? Atau apa ya gitu, gestur tubuh yang lainnya atau bahasa tubuh yang lainnya? Biasanya kalau kalimatnya sedih itu biasanya wajahnya juga ikut membuktikan gitu ya, kalau dia sedih. Kalau orang sedih itu wajahnya kayak apa ya, tenang, adem gitu ya, kayak sendu gitu, bukan kayak wajah orang marah gitu kan. Jadi itulah yang dimaksud dengan mimik dan gestur. Antara apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan gestur tubuh kita, mimik muka kita, wajah kita. Jika kita mengucapkan sesuatu yang sedih, maka gestur tubuh kita seharusnya seperti apa? Wajah kita harusnya seperti apa? Kita harus kelihatan sedih gitu kan. Nah, pas saat kita membawakan puisi yang bahagia, berarti raut wajah kita itu seperti orang senang, senyum, bahagia, seperti itu loh maksudnya. Kalian paham nggak? Paham. Selanjutnya ada volume suara. Ya, selanjutnya ada volume suara.
Pembacaan puisi juga harus menguasai teknik penggunaan mikrofon. Jika kita diharuskan membaca puisi menggunakan mikrofon, kita harus tahu nih tekniknya seperti apa, biar volume suara kita itu misalnya kedengaran atau tidak terlalu pelan atau tidak terlalu kencang gitu kan. Kita harus bisa mengatur volume suara jika kita membacakan puisi. Selanjutnya itu ada kelancaran dan kecepatan. Maksudnya di sini adalah jika membaca terlalu cepat, pendengar akan sulit memahami isi puisi. Bisa kan? Kita membacanya terlalu terburu-buru. Jadi orang yang mendengarkan tidak tahu nih, nggak ngerti maksudnya apa gitu, yang disampaikannya itu apa gitu loh, karena kita terburu-buru dalam membacakan puisi. Jadi si pendengar sulit mengerti apa yang kita sampaikan. Nah selanjutnya jika kita terlalu lambat juga akan membuat pendengar jenuh, ya kan? Misalnya puisinya di sini ada contoh nih, judulnya ada Asaku. Nah, misalnya kalau kita membacanya terlalu terburu-buru, contohnya seperti ini. Asaku, berlari ku tembus duri bersama ceritaku yang tak bertajuk kemarin. Ku gapai kau dalam redup senja. Kalian paham nggak apa yang Ibu sampaikan barusan? Paham nggak? Halo? Paham nggak apa yang Ibu sampaikan barusan? Ngerti nggak makna puisinya? Ngerti nggak makna puisinya apa yang Ibu bacakan tadi? Ngerti? Fajar ngerti? Berarti Fajar pintar ya? Contoh barusan itu adalah jika kita membacakan puisi jika kita terburu-buru. Jadi itu tidak boleh terburu-buru dan tidak boleh terlalu lambat. Nah kalau terlalu lambat seperti ini contohnya. Kalian dengerin baik-baik. Asaku, berlari, kutembus duri, bersama ceritaku yang tak bertajuk kemarin. Pasti kalian dengerinnya bosan kan? Ibu ini lama banget ya ngucapinnya. Kita pada nungguin nih puisi berikutnya apa gitu kan? Pasti itu kan dalam hati kalian. Karena ibu lambat membacanya. Iya kan? Jadinya kalian jenuh untuk mendengarkan. Udah males dengerinnya. Gak enak dengerinnya gitu kan? Jadi itulah maksud dari kelancaran dan kecepatan. Tidak boleh cepat dan tidak boleh lambat dalam membacakan puisi. Sampai di sini kalian paham? Anissa Rifa, Tri Purwanto. Oke. Yakin paham nih? 1, 2, 3, 4, 5 orang yang gabung di sini banyak. Kenapa yang ada cuma 5 orang? Nggak ada wajahnya. Fajar mana nih orangnya? Oke. Jadi materi hari ini adalah menulis puisi dan membacakan puisi. Dengarkan baik-baik untuk tugas. Dengarkan baik-baik ya. Tugas kalian adalah kalian dengarkan ya. Oh di komentar aja. Oke. Di sini Kak. Komentarmu ya Allah.
Ini Bu, teman Bu. Oke, jadi tugas kalian adalah membaca puisi dengan memperhatikan langkah yang Ibu sebutkan tadi, dengan cara kalian harus merekam atau memvideokan diri kalian sendiri. Jadi dalam video itu, jadi tugasnya kalian ngirim video yang isinya kalian membaca puisi dengan memperhatikan langkah-langkah yang tadi. Perhatikan intonasinya seperti apa. Kalian paham nggak tugasnya? Saya boleh tanya dia. Kalian membaca puisi dengan merekam atau memvideokan. Nanti kalian kirim ke Ibu. Ingat ya, puisinya bebas. Puisinya bebas. Tapi kalian harus ingat, kalian harus hafal, kalian harus paham mimik wajahnya, gesturnya seperti apa, intonasinya harus tepat, ketepatan dan kecepatannya harus kalian perhatikan. Tidak boleh membaca puisi dengan asal-asalan. Kalian paham? Jadi Ibu tunggu videonya. Kenapa? Jihan kenapa? 8A sampai D itu kirimnya ke Ibu semua. Iya, 8A sampai 8D kirimnya ke Ibu. Ya. Kalian kirimkan videonya ke nomor Ibu ya. Ibu tunggu. Udah tahu kan nomornya? Ya Bu. Nah. Udah. Oke, Ibu rasa kalian paham? Kenapa? Boleh lihat? Ya. Kenapa? Julian? Jihan kenapa? Paham kan? Puisinya boleh lihat? Harus hafal biar menguasai, biar kalian menjiwai. Jadi kalian harus hafal puisinya. Ngerti kan? Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.